Assalamualaikum sahabat pelajar. Ya, oke. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah dikerjakan kemarin ya. Khusus untuk video ini kita akan membahas tentang soal-soal kuantitatifnya atau soal hitungan tentang pemuaian zat padat. Oke, langsung kita bahas aja ya. Ya, oke, kita masuk ke soal pertama. Di sini soalnya soal nomor 2 ya. Pada suhu 20 derajat Celcius, berarti nanti di sini sebagai T0-nya. Oke, kita tuliskan dulu, berarti diketahui T0-nya atau T awalnya itu adalah 20 derajat Celcius. Kemudian panjang kawat besi adalah 20 meter. Berarti ini sebagai panjang awal ya, atau L0 sama dengan 20 meter. Kemudian, berapa panjang kawat tersebut pada suhu 100 derajat Celcius? Berarti ini sebagai T1-nya aja ya. T1 yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian, jika koefisien muai panjang besi berarti alfa ya, sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan adalah berapa panjang kawatnya. Berarti L akhir ya. Atau dengan kata lain L0 ditambah delta L-nya ya. Ini yang ditanyakan. Oke, berarti yang pertama kita cari delta L-nya dulu. Masih ingat ya, nyari delta L itu adalah alfa kali L0 kali delta T. Ya, alfa di sini adalah 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian L0-nya adalah 20 meter. Kemudian delta T-nya berarti selisih suhunya ya. Di sini berarti 100 derajat dikurang 20 derajat. Terus ini kita tuliskan gini ya. Ini adalah T1 dikurang T0. Maka di sini 80 derajat Celcius. Oke, maka ini satuannya bisa kita coret ya. Maka jawabannya adalah, ya ini berarti 10 pangkat min 3 ya. Kemudian 1,1 dikali 16. Berarti 1 gini ya. 17,6 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, karena yang ditanyakan adalah L0 ditambah delta L-nya. Maka ya bisa langsung kita tambahkan aja. Ini kan berarti sama aja dengan 0,0176 ya. Nah, ini 10 pangkat min 3 berarti komanya maju 3, 1, 2, 3. Ini ya. Ya, dari sini tadi maju 3. Berarti 0,0176 meter. Berarti jawabannya adalah 20,0176 meter. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Untuk nomor selanjutnya, kita tulis dulu apa saja yang diketahui ya. Diketahui sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Nah, ini nanti karena hubungannya nanti sama luas, berarti nanti langsung kita tuliskan saja A0 ya, atau luas awalnya. Berarti luas awalnya adalah panjang dikali lebar. Oke, cm kuadrat ya, atau 1200
cm². Oke, kemudian dipanaskan dari 40 derajat Celcius ke 140 derajat Celcius. Berarti dari 40 derajat Celcius dipanaskan menjadi 140 derajat Celcius. Kemudian alfanya adalah 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Ini harusnya ada pernya ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas keping setelah dipanaskan. Artinya sama seperti tadi ya. Berarti A0 ditambah perubahan luasnya ya. Di sini berarti delta A. Kemudian masih ingat ya hubungan antara koefisien muai luas dengan koefisien muai panjang adalah 2 kalinya ya. Nah, atau seperti ini. Oke, berarti kita cari dulu delta A-nya atau perubahan luasnya. Berarti ini di sini beta dikali A awalnya dikali delta T. Oke, seperti tadi delta T adalah panjang suhu setelah dipanaskan, atau di sini kita tuliskannya T1 ya, dikurangi sama T awalnya atau T0. Maka di sini kita tuliskan ini ya udah dikali 2 kali 2,5 ya, langsung aja berarti 5 dikali 10 pangkat min 5 dikali, nah ini per derajat Celcius ya, dikali 1200 cm². Kemudian delta T-nya adalah 100 derajat ya. 100 derajat Celcius. Nah, terus dicoret. Oke. Jadi, sebenarnya untuk panjang, luas ataupun apapun yang ada di sini, bisa volume juga, itu tidak harus kita ubah menjadi meter karena nanti di sini tergantung dari nanti satuannya akan sama dengan satuan yang kita pakai di sini. Misal kita menggunakan cm², nanti maka hasilnya juga akan cm² ya. Kalau kita gunakan meter, maka hasilnya juga akan meter kuadrat seperti itu. Jadi tidak harus dikonversi dulu. Oke, yang ini berarti hasilnya adalah ya 6 12 kali 5 60 ya. Berarti nolnya ada 3 5. Berarti 6 ya. 6 cm² ya. Oke, maka A0 ditambah delta A-nya adalah ya 1200 ditambah 6, maka 1206 cm². Ya, gampang ya. Oke, untuk soal selanjutnya kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Ya, yang pertama adalah volume. Sebuah bola yang memiliki volume 50 meter pangkat 3. Berarti ini volume awalnya ya. 50 meter kubik. Jika dipanaskan hingga mencapai temperatur 50 derajat, berarti ini ketika sudah dipanaskannya ya. Jika pada kondisi awal kondisi tersebut memiliki temperatur 0 derajat Celcius, berarti T0-nya atau T awalnya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan menjadi 50 derajat Celcius. Tentukanlah volume akhir. Oke, berarti yang ditanyakan adalah volume akhir atau V0 ditambah delta V.
Oke, di sini juga diketahui alfanya ya, bukan gamma. Atau ini koefisien muai luas. Koefisien muai panjang ya, alfa itu. Masih ingat ya, hubungan antara alfa dan gamma adalah ya, gamma atau koefisien muai volume itu sama dengan 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muai panjangnya. Berarti di sini 3 dikali 17 kali 10 pangkat min 6, yaitu 51 ya. 51 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Oke, langsung saja kita cari dulu berarti delta V-nya ya. Delta V-nya masih ingat ya, gamma dikali V0 dikali delta T. Oke, gamanya 51 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian volume awalnya adalah 50 meter pangkat 3. Delta T-nya berarti dari 0 ke 50. Oke, kita tuliskan lagi ya tadi. Delta T-nya adalah berarti T1 dikurangi T0 atau di sini 50 derajat Celcius. Oke, ini bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 1275 ya. 75 kali 10 pangkat min 4 ya, karena sudah dikurangi nih 2 nih, meter pangkat 3. Atau kalau kita tuliskan berarti 0,1275. Ya, jadi jawabannya 0,1275 meter kubik ya. Berarti V0 ditambah delta V-nya sama dengan ya 50,1275 ya harusnya. Oke, berarti di sini tidak ada jawabannya ya. Berarti ini bonus untuk soal ini. Oke, mungkin kalian bertanya, tapi di sini per Kelvin. Kenapa di sini per derajat Celcius? Ya, jadi karena di sini kita gunakannya delta T, maka untuk kenaikan suhu dalam skala Celcius maupun Kelvin itu akan sama. Jadi tidak perlu dikonversi, tidak apa-apa gitu ya. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 5 ya. Di sini diketahui tembaga dengan volume 100, berarti ini volume awal ya, 100 cm kubik diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Berarti T awalnya 30 derajat Celcius ya. Kemudian keduanya dipanaskan hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Nah, jika koefisien muai panjang tembaga adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, kemudian untuk gamma air itu adalah 4,4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, maka berapa volume air yang tumpah? Oke, di sini berarti ini yang ditanyakan adalah ini ya, selisih volume antara tembaga dan air. Oke, di sini kita pahami ya, karena diisi penuh dengan air, maka tandanya volume awal tembaga itu sama dengan volume awal air. Oke, berarti yang berbeda nanti di deltanya atau perubahan volume
tembaga dan perubahan volume air. Maka di sini bisa kita tuliskan juga bahwa yang ditanyakan adalah delta V air dikurang delta V tembaga. Karena kan airnya tumpah, otomatis perubahan volume airnya lebih besar daripada perubahan volume tembaganya. Oke, maka bisa kita cari dulu delta V air dulu ya. Untuk air, maka rumusnya masih ingat ya, gamma kali volume awal kali delta T ya. Kemudian untuk tembaga itu juga gamma, tapi di sini karena gunakannya adanya alfa, berarti bisa juga kita ganti menjadi gamma tembaga itu adalah 3 kali alfa ya. Berarti 3 alfa dikali V0 kali delta T. Kemudian kita kurangkan. Oke, ini berarti bisa langsung kita kurangkan. Ini sama saja dengan gamma dikurangi 3 alfa dikali V0 dikali delta T ya. Nah, untuk gammanya, gamma air berarti 4,4 kali 10 pangkat min 4 dikurangi ini ya, 1,8 dikalikan 3 dulu, jangan lupa, karena di sini kan gammanya adalah 3 kali koefisien muai panjangnya. Berarti berapa? 54 ya. 5,4 maksudnya. 5,4 dikali 10 pangkat min 5. Kali V0-nya adalah ini per derajat Celcius. Ya, satuannya adalah per derajat Celcius, kemudian dikali V0-nya adalah 100 cm kubik dikali delta T-nya, berarti jangan lupa delta T-nya adalah T1 dikurang T0, berarti 70 derajat Celcius. Oke, ini habis, coret-coret. Nah, kita kurangkan dulu. Ini berarti kalau kita samakan pangkatnya, berarti kalau ini pangkat min 5 juga, maka di sini komanya hilang ya. Berarti sama aja 44 dikurangi 5,4 atau berarti 38,6 ya. 38,6 kali 10 pangkat min 5 dikali 100 cm pangkat 3 dikali 70. Oke, jadi jawabannya ini ya 2,702 cm pangkat 3. Ini volume yang tumpah. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, untuk selanjutnya, ini nomor 11, sebatang baja bersuhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 40 cm. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui ya, berarti diketahui. Yang pertama berarti suhu awalnya ya, atau T0-nya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian panjang awalnya adalah 40 cm. Kemudian koefisien muai panjangnya atau alfa itu adalah 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah pertambahan panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius. Berarti ini kita panaskan dulu menjadi 70 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan adalah delta T-nya ya. Delta L-nya ya. Maka delta L masih ingat ya? Rumusnya adalah alfa kemudian dikali
L0 dikali delta T. Nah, alfanya adalah 10 pangkat min 5, L0 nya ini per derajat Celcius ya. L0 nya adalah 40 cm, kemudian delta T nya jangan lupa ini adalah selisih suhunya ya, berarti T1 dikurangi T0 atau 50 derajat Celcius. Ini habis. Kemudian hasilnya adalah ya 40 kali 50 2000 atau berarti ini 2 kali 10 pangkat min 2 cm ya, atau 0,02 cm ya. Jadi jawabannya adalah yang A, betul ya.